Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. lama-lamanya. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu hari ini Engkau mempertemukan kembali dalam kesempatan yang membahagiakan ini, di mana Engkau menjanjikan kedamaian batinia yang kami sangat harapkan berasal daripadamu. Bantulah kami untuk menjadi murid-murid yang setia, seperti Santa Faustina, yang juga sangat terbuka pada kedamaian batinnya. Semoga kedamaian batinnya dalam diri kami juga kami boleh bagikan pada saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus. Baik, pada hari ini kita melanjutkan permenungan kita bersama gereja tentu saja. Saya terinspirasi dengan bacaan-bacaan pada hari ini dan juga pengalaman rohani dari Santa Faustina. Dan yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini adalah tentang kedamaian batinnya, inner peace. Dan Tuhan Yesus dalam malam perjamuan terakhir ketika dia memberikan wejangan kepada para murid, dia juga pada akhirnya berbicara terus terang. Setelah dia menjanjikan roh kebenaran, roh kudus, yang kita juga dalam hari-hari ini sedang dalam novena menjelang Hari Raya Pentakosta, dan Tuhan Yesus selalu berbicara secara terbuka kepada mereka, terang-terangan. Dan ini membuat para murid itu juga kaget, kok Yesus begitu terbuka untuk berbagi kepada kita. Padahal sebelumnya dia berbicara dengan kiasan-kiasan tertentu. Dan kita akan melihat bahwa eh, Tuhan Yesus perlahan-lahan membantu para muridnya untuk memiliki kedamaian dalam batin yang sangat dalam. Sebuah kedamaian yang berasal darinya sendiri. Mari kita lihat eh, pada hari ini dari bacaan Injil Yohanes. Dan pertama-tama saya mau membawa kita untuk memandang gambar sambil membayangkan suasana pada malam perjamuan terakhir. Minggu yang lalu juga kita melihat hal yang sama, malam perjamuan terakhir. Dan apa yang menarik di sana? Tuhan Yesus duduk bersama mereka, berbicara dengan mereka dari hati ke hati, dan coba untuk mengantar mereka mengenal diri mereka lebih dalam setelah 3 tahun berjalan bersama. Lalu, apakah mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia? Ternyata belum sampai di sana. Mereka tidak jauh berbeda dengan kita yang mengatakan diri kita sebagai orang Katolik, tapi masih selalu dalam taraf perjuangan untuk menjadi orang Katolik yang baik. Maka kita bisa membayangkan suasana malam itu, malam perpisahan. Yesus memberi banyak wejangan, dan pada akhirnya dia mengatakan kepada mereka sebuah perkataan yang luar biasa ini. Dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 29 dan 30, dia mengatakan, para murid setelah mendengar dia, lalu mereka mengatakan kepadanya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan atau perumpamaan-perumpamaan lagi. Sekarang kami baru tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Mungkin kita tertawa karena kok lambat banget ya, ya, lemot ya, masih Pentium berapa ini ya? Setelah 3 tahun bersama-sama kok nggak sadar-sadar. Itu bagi kita yang saat ini membaca Injil dan merenung bersama, ya. Karena para murid terbuka dan berkata kepadanya, kok sekarang berterus terang ya? Ya. Dan sekarang kami baru tahu bahwa engkau dari Allah. Nah, lihatlah bahwa ada hal-hal penting yang terungkap di sini. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu berbicara secara terbuka, terus terang, tanpa kiasan. Apa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan adalah tentang keselamatan yang akan dia berikan kepada mereka. Tentu yang dia tekankan juga adalah pengalaman salib yang akan dia hadapi.
Tuhan Yesus juga mengetahui segala sesuatu, dan dia lalu diakui sungguh-sungguh Allah karena dia datang atau berasal dari Allah sendiri. Ini adalah step by step, langkah demi langkah, bagaimana tingkat perjalanan iman dari para murid. Mulanya mereka mengenal Yesus, ya Yesus seorang di antara mereka, dia yang juga membuat mujizat-mujizat tertentu, dia mengajar dengan kuasa dan wibawa, penuh dengan kiasan-kiasan ketika dia berbicara, penuh dengan contoh-contoh. Tapi kali ini dia berbicara terus terang. Maka mereka lalu naik tingkat dari pengalaman yang sangat manusiawi ke pengalaman yang lebih tinggi, yaitu mereka mengenal Yesus bahwa dia datang dari Allah. Nah, lalu ketika Yesus membawa mereka supaya mengenal dia lebih dalam, lalu sebuah pertanyaan yang sederhana yang Yesus sampaikan kepada mereka. Emang kamu percaya padaku? Kita bisa membayangkan malam perjamuan terakhir ya, setelah dia mendengar pengakuan input dari para murid, kesan-kesan dari para murid, lalu dia balik bertanya, emang kamu percaya padaku? Dan tidak berhenti di situ. Setelah dia mengatakan itu, dia mengatakan, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempat sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, ingat, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Injil Yohanes bab 16 ayat 32. Nah, lihat bahwa betapa ya eh, pengalaman yang Yesus sampaikan ini atau perkataan yang Yesus sampaikan ini sungguh dialami setelah itu. Setelah mereka makan bersama dan pengalaman di Taman Zaitun sungguh terbukti. Ketika membawa mereka sampai di Taman Zaitun, mereka ketiduran. Ketika eh, Yudas Iskariot dan para serdadu datang, mereka lari terbirit-birit dan Yesus seorang diri. Petrus hanya bisa memiliki pedang, memotong telinga Malkus, dan lari. Yohanes juga demikian. Dan murid-murid yang lain hanya bisa memandang Yesus sendirian dari jauh. Benar-benar apa yang Yesus katakan itu sungguh terbukti. Maka penderitaan dan kemalangan sebagai pengikut Kristus itu sungguh ada. Dan dari pengalaman penderitaan itu membuat orang bisa bertahan bersama Yesus atau bisa juga langsung meninggalkan Yesus. Pengalaman Getsemani itu mengatakan pada kita, ternyata ketika menghadapi penderitaan, para murid sekalipun mereka juga meninggalkan Yesus seorang diri. Kita bisa membayangkan, kita juga meskipun bertahun-tahun kita mengakui diri kita sebagai orang Katolik, pengikutnya, tapi menjadi challenge yang besar. Emang kamu percaya padaku? Itu pertanyaan dari Yesus. Kalau kita sungguh percaya padanya, apa kita bisa bertahan dalam penderitaan kita? Apakah ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan, sakit penyakit, atau persoalan kehidupan, kita masih percaya pada Yesus? Atau kita juga meninggalkan Yesus, membiarkan Yesus seorang diri? Dan meskipun kita itu meninggalkan Yesus seorang diri, tapi dia tidak sendirian. Dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan Bapa tidak pernah meninggalkannya. Manusia boleh meninggalkan Yesus seorang diri, tapi Bapa di surga tidak pernah meninggalkan. Betapa kalau kita merenungkan ini, eh, kita merasa begitu berbeda. Bapa penuh kasih dan tetap bersama anaknya, bersama putranya. Kok kita begitu dikasih oleh Tuhan, tapi kita mudah menyerah, mudah untuk meninggalkan. Nah, apakah Anda juga mudah untuk meninggalkan Yesus di saat-saat ada penderitaan,
ada kemalangan, sakit penyakit, atau pergumulan kehidupan kita. Kita orang-orang LPF, Loving Prayer Family, ya, kita sangat mencintai doa. Tapi menjadi tantangan bagi kita adalah yang satu ini. Ketika kita menghadapi penderitaan, kemalangan, atau persoalan kehidupan, apa kita masih punya waktu untuk berdoa? Atau kita juga menyerah dan kita bilang, ya udahlah, kita berdoa juga Tuhan tidak cepat mengabulkan. Saya novena, novena, novena kok novena saya tidak terkabul. Ya, saya rosario terus-menerus. Tapi kok Bunda Maria tidak menyampaikan pada Yesus putranya. Dan itu titik kelemahan kita yang kita tidak bisa lari dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, sangat manusiawi, tapi itu adalah pengalaman yang sangat nyata dalam kehidupan. Maka perlu inner peace, perlu kedamaian yang sangat dalam. Tuhan Yesus berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Lihatlah, bersama dengan Tuhan dan tinggal di dalamnya, maka selalu ada kedamaian sejati. Kedamaian yang sangat indah untuk kita rasakan. Itulah inner peace, kedamaian batinnya. Motivasi rohani dari Yesus bagi kita adalah ada penderitaan, ada kemalangan, namun kita tetap kuat dalam hati karena Yesus sendirilah yang mengalahkan dunia. Bukan kita yang mengalahkan dunia, Yesus yang mengalahkan dunia. Apa yang masih kurang dari Yesus yang kita imani seperti ini? Hidup kita penuh dengan kegelapan, tapi Yesus dengan terang bisa menerangi kehidupan kita. Itulah kedamaian batinia yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka, apa pesan sabda Tuhan yang indah bagi kita pada hari ini? Yang pertama adalah ketenangan batin adalah suatu kondisi ketenangan mental dan emosional yang memberikan stabilitas dan rasa puas terlepas dari keadaan di luar diri kita sendiri. Kita semua membutuhkan inner peace, ketenangan batin ini. Kita butuh, dan ketenangan batin yang paling dalam itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 27 dia mengatakan, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan kepadamu itu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Maka inner peace atau kedamaian batinia itu berasal dari Tuhan. Tuhan miliki, Tuhan titip kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Tidak sama dengan janji-janji bang, ayo kita damai ya, mari kita damai. Orang bisa berjabatan tangan, tapi dalam hati siapa yang tahu? Kedamaian sejati hanya pada Tuhan. Kondisi ini digambarkan sebagai keadaan emosional positif. Emosional itu adalah perasaan kita yang positif dengan tingkat kegelisahan yang rendah. Itu inner peace. Atau ketenangan batin dalam bertindak, di mana kita tidak mudah untuk terpancing oleh stres dan juga lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Kita mampu untuk menerima diri kita sendiri. Itulah ketenangan batin yang semua orang mencari dan mau untuk memilikinya itu. Maka meskipun para pengikut Yesus akan menghadapi penderitaan, cobaan atau saya katakan tadi kemalangan yang tidak bisa terhindarkan dalam hidup, namun kita semua dapat mengalami kedamaian dan keberanian yang tak tergoyahkan. Kenapa? Karena Yesus telah menaklukkan dunia. Yesus yang sudah mengalahkan dunia, bukan kita yang mengalahkan dunia. Jadi apapun penderitaannya, ketenangan batin itu
tetap ada dalam kehidupan kita, ada dalam diri kita. Maka kita boleh bertanya, kok kenapa ketika kita ada persoalan kehidupan, kok kita mudah putus asa? Mungkin karena kita belum tahu atau tidak sempat ingat bahwa Yesus telah menaklukkan dunia. Tapi hari ini pikiran kita, wawasan kita dibuka tentang kedamaian batinia di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kelemahan manusia dan juga kehadiran Sang Ilahi. Para murid itu dengan antusias menyatakan bahwa mereka sepenuhnya memahami Yesus, tetapi ia dengan lembut hati mengungkapkan kegagalan mereka yang akan segera terjadi. Mereka akan segera meninggalkannya. Namun Yesus sendiri meyakinkan mereka bahwa bahkan ketika mereka tercerai-berai meninggalkan dia, tapi Bapa sendiri tidak akan meninggalkannya. Allah Bapa selalu bersama dengan dia. Jadi di satu pihak ada kelemahan manusiawi kita, tapi kehadiran Sang Ilahi, kehadiran Bapa itu sungguh nyata. Manusia boleh meninggalkan Yesus yang sangat mencintai manusia, tapi Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya, yaitu Yesus. Demikian membangun kesadaran kita bahwa ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang berat, jangan mudah putus asa. Yesus tidak hanya mengalahkan dunia, tapi kita belajar Bapa sendiri tidak pernah meninggalkan anaknya. Bagaimana dengan situasi kita dalam keluarga, dalam kelompok seperti LPF, atau dalam kelompok kategori lain? Ketika kita mengalami challenge yang besar dalam kehidupan kita, apakah kita mudah menyerah, saling meniadakan, meninggalkan satu sama lain, atau kita bertahan untuk selalu bersama Tuhan? Yang berikut adalah realitas penderitaan. Ya, ada realitas penderitaan. Yesus tidak mempermanis pengalaman Kristiani. Tidak. Yesus tidak omong yang muluk-muluk, tapi dia omong terus terang. Ia secara eksplisit mengatakan, dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, penderitaan, kemalangan, dan mengaku bahwa kesulitan, ujian, tantangan, kesengsaraan adalah bagian normal dalam kehidupan. Yesus saja menderita. Kok kenapa kita ketika menderita, kita mudah menyerah? Ya pastor, tapi kan itu Tuhan, kita kan manusia. Iya, tapi kan kita mengakui diri kita that we are Christian. Kita adalah orang-orang Kristiani. Kenapa kita mengikuti Kristus, dia menderita, atau kita menyerah ketika mengalami penderitaan? Yesus, untung dia tidak menertawakan kelemahan kita. Dia hanya kasihan saja pada kita. Kok kita begitu ya? Yang berikut, janji damai sejahtera, batinia, yang tadi saya sudah ungkapkan. Terlepas dari kesulitan yang akan datang ini, Yesus menyatakan tujuannya dalam berbicara, supaya di dalam aku kamu mendapat damai sejahtera. Ini adalah damai sejahtera batinia rohani, yang berakar pada hubungan dengannya. Kedamaian batinnya itu bisa ada kalau kita punya relasi yang intim dengan Kristus sendiri. Maka sama seperti relasinya dengan Bapa, demikian juga relasi kita dengan Kristus sendiri. Bukan pada ketiadaan konflik eksternal. Jadi Yesus tidak ngomong yang manis-manis. Penderitaan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mau tetap bersatu dengan Dia? Kemenangan mutlak itu juga menjadi janji. Yesus memerintahkan para muridnya untuk berani atau teguh karena ia sudah mengalahkan dunia. Kita perlu keberanian, perlu teguh dalam iman kita. Kemenangan itu berarti bahwa kejahatan, dosa, dan kematian tidak memiliki kata terakhir. Yesus punya kuasa untuk segala-galanya. Nah, keluarga besar LPF, bagaimana dengan pengalaman rohani, pengalaman inner peace dari Santa Faustina? Kalau kita membaca buku Harian Santa Faustina yang tebal itu,
kita akan menemukan berbagai macam ekspresi. Santa Faustina sering menulis tentang kedamaian batinia, kedamaian rohani dalam diary atau buku harian Santa Faustina itu. Dalam tulisannya itu, ia menekankan bahwa kedamaian sejati itu datang dari kepercayaan atau iman pada belas kasih Tuhan, bukan dari terus-menerus memikirkan kecemasan, penderitaan, dan kemalangan. Kalau kita memikirkan penderitaan terus-menerus, kita tidak akan mengalami kedamaian batinia atau kedamaian rohani. Mari kita lihat misalnya dalam buku harian Santa Faustina nomor 626. Di sana Tuhan Yesus meyakinkan Santa Faustina, jangan takut akan apapun, putriku. Semua musuh akan hancur di kakiku. Faustina mencatat bahwa setelah mendengarkan kata-kata ini, kedamaian yang mendalam atau inner peace dan ketenangan batin yang besar masuk dalam jiwanya. Hafal baik-baik itu keluarga LPF ya. 626. Dia mengalami kedamaian batin dari Kristus sendiri. Bukarin Santa Faustina nomor 607. Faustina merenungkan ketenangannya selama cobaan berat. Dia mengatakan, di tengah kesulitan dan kesengsaraan terburuk, aku tidak kehilangan kedamaian batin atau keseimbangan lahiriah. Dan ini membuat lawan-lawanku patah semangat. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan memberi kekuatan pada jiwa. Nah, apakah kita sabar ketika menghadapi kesulitan? Orang-orang LPF, kalau cepat kehilangan kesabaran, bagaimana Anda bisa belajar dari Santa Faustina? Ya, baca itu 607, buku harian Santa Faustina. Lalu yang berikut, nomor 573, juga sangat bagus. Ia menerima pesan, jangan takut akan apapun. Aku bersamamu. Perkara-perkara ini berada di tanganku, dan aku akan mewujudkan sesuai dengan rahmatku. Do not be afraid. Jangan takut. Lagi-lagi, kalau mau punya inner peace, jangan takut. Faustina mengalaminya itu. 573. Dan yang terakhir ada 1295. Yesus menyuruhnya untuk hanya fokus pada apa yang dapat dia kendalikan. Lakukanlah sebanyak yang dapat kamu lakukan, dan jangan khawatir sisanya. Tenanglah selama kamu melakukannya semua yang dapat kamu lakukan. Wah, kita itu kadang-kadang tidak tenang. Mestinya mental Coca-Cola atau mental Sprite instan, maunya cepat-cepat-cepat. Maka hasilnya adalah cepat-cepat-cepat juga. Ya, tapi eh, Santa Faustina diingatkan oleh Tuhan Yesus, tenanglah selama kamu melakukan semua yang dapat kamu lakukan. Lalu, apa yang penting bagi kita saat ini? Pertama, inner peace itu berasal dari Tuhan. Saya sudah mengutip tadi Yohanes 14:27. Yang kedua, bertahanlah dalam penderitaan. Perkataan dari Yesus dalam Injil hari ini dan juga pengalaman rohani Santa Faustina. Dan yang ketiga adalah hilangkanlah mental bekicot. Tahu bekicot ya? Bekicot yang dia ada antena kecil, kalau disentuh ceng langsung tunduk. Itu mental bekicot. Langsung takut ya. Jadi hilangkanlah mental bekicot alias penakut dalam bersaksi tentang Kristus. Dalam arti apa mental bekicot itu? Dalam arti bahwa ketika kita mengalami tantangan tertentu, jangan mudah takut. Kalau kita di tempat umum, jangan takut untuk membuat tanda salib. Kalau tidak, wah, apalah artinya kita sebagai orang-orang LPF. Saya kalau
melakukan perjalanan dari Supandio, airport Supandio ke Jakarta atau ke tempat lain, saya mulai duduk sambil dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terserah yang di samping saya agamanya apa, ya urusan lo. Saya seorang imam, saya harus berdoa. Ya. Kalau tidak, eh, saya berdoa dan saya tidak takut. Kalau saja ditanya, oh Romo ya? Kalau dia orang Katolik, dia, oh Romo ya? Saya bilang, iya, saya Romo. Saya harus mengatur. Oh bukan, saya seorang bapak-bapak, bukan. Jadi kita perlu berani untuk bersaksi. Ya, kadang-kadang kita malu. Masa sih orang loving prayer family kok takut ketika berdoa naik pesawat duduk santai ya. Kalau baru ada goncangan sedikit langsung berdoalah. Itu challenge bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Sabdamu betul-betul menguatkan kami hari ini. Engkau tahu Tuhan, kami ini sering takut. Kami takut dengan kehidupan kami. Kami selalu bergumul Tuhan. Maka kedamaian dalam batin juga kadang-kadang menjadi sangat sulit untuk kami capai. Padahal kami mau untuk mengalami kedamaian batin yang dalam. Tapi kami merasa jauh karena kami kurang iman. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga pertanyaanmu kepada para rasul, apakah kamu percaya? Membuat kami juga mengatakan, ya kami percaya, dan kami juga boleh memperoleh kedamaian batin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.